Hai semua, hari ini aku mau bikin olahan dari tepung sagu atau tepung tapioka. Nah, jajanan ini biasanya bisa disebut dengan cireng kuah pedes ya. Cara membuat cireng kuah pedes ini benar-benar sangat simpel, praktis dan mudah banget. Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu, ini aku pakai 250 gram tepung sagu. Kalau kalian ingin menggantinya dengan tepung tapioka itu juga boleh ya, jadi sama saja. Siapkan juga 3 siung bawang putih, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap rasa, 2 batang daun bawang dan juga 200 ml air. Langkah selanjutnya kita siapkan teflon atau panci, kemudian kita masukkan 200 ml air. Kemudian di sini aku akan ambil 1 sendok makan tepung sagu. Oh ya, kita pastikan juga saat memasukkan semua adonan, pastikan kompornya itu belum menyala atau masih mati. Masukkan juga 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk. Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya itu tercampur rata. Misalkan sudah rata seperti ini, sekarang kita nyalakan kompor, kita gunakan api kecil saja ya. Lalu kita aduk-aduk kembali dan kita masak sampai adonannya itu mengental. Jika menurut kalian adonannya itu sudah mengental seperti ini, sekarang kita matikan kompor dan kita aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya itu sedikit hilang. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan tepung sagu. Kalau kalian nggak ada tepung sagu, kalian bisa menggantinya dengan tepung tapioka. Masukkan juga adonan yang sudah kita masak tadi dan juga 2 batang daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang langsung saja kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata. Karena ini masih panas, jadi akan aku aduk dengan sendok saja. Kalau kalian mau pakai tangan itu juga boleh. Nah, kita aduk-aduk atau kita oleni sampai adonannya itu menjadi kalis ya, atau sampai bisa dibentuk. Jika menurut kalian adonannya itu masih belum bisa dibentuk, kalian bisa menambahkan sedikit tepung sagu lagi. Jika menurut kalian adonannya itu sudah bisa dibentuk, sekarang kita cuci tangan dulu sebelum membentuk adonan. Selanjutnya kita siapkan tepung tapioka atau tepung sagu, kemudian kita baluri tangan kita dengan tepung ya, supaya nanti tidak lengket. Lalu kita bentuk adonan seperti cireng gitu, untuk besar kecilnya sesuai selera ya, dan kita lakukan sampai selesai. Selesai kita bentuk, sekarang langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Di sini akan aku goreng secukupnya dulu, dan untuk langkah selanjutnya ini nanti akan aku goreng per tahap. Nah, kalau udah mengembang atau mengambang seperti ini, sekarang kita bolak-balik supaya tidak gosong. Kita gunakan api kecil saja dan kita masak sampai matang. Ini akan aku goreng sedang-sedang saja ya, jadi tidak terlalu kering juga tidak terlalu lembek gitu. Misalkan kalian suka lebih kering, kalian bisa menggorengnya kembali sampai benar-benar kering. Karena menurutku ini sudah cukup, jadi akan aku angkat dan akan aku sisihkan. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan proses penggorengan cireng sampai adonannya itu habis atau sampai selesai ya. Nah, ini dia cirengnya sudah aku goreng semuanya. Sekarang akan aku ambil satu dan ini hasilnya. Untuk luarnya itu kering, dalamnya itu benar-benar lembut, kenyal gitu. Ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke langkah selanjutnya, atau kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kuah pedas. Untuk
kuah pedesnya di sini aku udah siapkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit, cabai keriting kering secukupnya. Misalkan kalian gak ada cabai keriting kering, kalian bisa menggantinya dengan cabai merah besar ya. 1 lembar daun jeruk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk, 1-2 sendok makan kecap manis, minyak wijen secukupnya. Kalau kalian gak pakai bisa di skip, dan juga 500 ml air. Selanjutnya kita masukkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sesuai selera saja ya, misalkan kalian suka lebih pedas kalian bisa menambahnya. Masukkan juga secukupnya cabai keriting kering. Untuk cabai keriting keringnya ini tadi sudah aku rebus. Setelah itu kita tambahkan sedikit minyak goreng atau kita tambahkan sedikit air dan kita blender sampai halus. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga 1 lembar daun jeruk, kemudian kita aduk-aduk sampai rata, atau kita masak sampai bumbunya itu harum dan juga matang ya. Misalkan bumbunya sudah matang seperti ini, sekarang kita tambahkan 500 ml air. Masukkan juga untuk bumbu pelengkapnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk, 1-2 sendok makan kecap manis atau secukupnya. Lalu yang terakhir kita tambahkan juga minyak wijen secukupnya, misalkan kalian gak pakai bisa di skip. Nah kalau udah kita masukkan semua bumbu seperti ini, sekarang kita aduk-aduk ya sampai semuanya itu tercampur rata. Kalau udah rata kemudian kita tunggu sampai mendidih ya. Setelah beberapa menit aku masak dan ini juga sudah mendidih, sekarang kita incip rasa dulu atau tes rasa. Jika menurut kalian rasanya itu kurang pas, kalian bisa menambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa, merica bubuk atau kecap manis. Nah karena ini kurang asin jadi akan aku tambahkan sedikit garam dan juga penyedap rasa. Lalu kita aduk-aduk sampai rata, setelah itu kita incip kembali ya. Misalkan rasa dari kuahnya itu sudah pas dan enak banget, sekarang langsung saja kita masukkan semua cireng yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai rata dan kita masak sebentar saja. Karena kalau terlalu lama menurutku cirengnya nanti akan menjadi lembek gitu. Jadi cukup kita masak sebentar saja ya, kemudian kita matikan kompor dan cireng kuah pedas pun siap disajikan. Nah ini dia cireng kuah pedesnya sudah jadi. Cara membuatnya benar-benar sangat simpel, praktis dan mudah banget. Buat kalian yang pecinta pedas, kalian harus wajib coba ya, karena rasanya ini benar-benar enak banget. Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya. Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, komen, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.